Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Hestiani Parai, dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini, saya tengah menempuh sertifikasi dosen tahun 2025, dan video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai bidang saya, salah satunya adalah teori dan sejarah sastra. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester genap, tepatnya semester 4 di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Adapun tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa mampu menguasai konsep sastra, genre sastra, dan berbagai pendekatan sastra. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai sejarah sastra dan periodisasi sastra Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan berbagai pendekatan sastra untuk menganalisis karya sastra. Untuk mencapai tujuan tersebut, mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama, konsep dasar sastra, yang terdiri atas pengertian sastra, ciri sastra, fungsi, dan bidang kajian sastra. Materi yang kedua adalah genre sastra yang terdiri atas puisi, prosa, dan drama. Yang ketiga adalah pendekatan sastra, mulai dari pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Pendekatan tradisional terbagi atas pendekatan pragmatik, objektif, mimetik, dan ekspresif. Sedangkan untuk pendekatan modern diantaranya adalah pendekatan struktural, interdisipliner, pendekatan semiotik, dan pendekatan resepsi sastra. Materi yang ketiga adalah ruang lingkup sastra yang membahas tentang pengertian sejarah sastra dan kaitan sejarah sastra dengan bidang ilmu sastra. Materi yang keempat adalah periodisasi sejarah sastra yang dimulai dari sastra sebelum abad 20, kemudian sastra pada angkatan Balai Pustaka Pujangga Baru angkatan 45, angkatan 66, angkatan 70-an, angkatan 80-an, serta angkatan 2000-an. Materi selanjutnya adalah implikasi teori dan sejarah sastra dalam pembelajaran sastra di sekolah pada jenjang menengah, yaitu SMP, SMA, maupun SMK. Bentuk perkuliahan mata kuliah ini yaitu case-based learning, project-based learning, dan discovery learning. Sedangkan untuk penilaian, mata kuliah ini terdiri atas 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah teori dan sejarah sastra pada pertemuan yang ketiga dengan materi genre sastra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Kurang semangat nih. Saya ulangi ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baiklah teman-teman sekalian, di pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang pengertian dan konsep dasar sastra. Di antaranya Anda mempelajari tentang pengertian sastra, kemudian fungsi sastra, ciri sastra, lingkup, dan bidang kajian sastra. Di pertemuan sebelumnya juga teman-teman sudah mendapatkan penugasan, yaitu teman-teman mencari konsep dasar puisi, yaitu mencari serta memahami pengertian dari puisi. Nah, di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang ketiga, kita akan membahas salah satu genre sastra, yaitu puisi. Nah, selanjutnya
Agenda perkuliahan hari ini yaitu mengenali genre puisi, khususnya pada wujud puisi dan jenis puisi berdasarkan waktu kemunculannya. Karena dengan mempelajari jenis puisi berdasarkan waktu kemunculannya, teman-teman akan mengetahui perkembangan sastra di Indonesia, khususnya puisi. Yaitu dimulai dari puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Ya, ini 3 genre sastra, yaitu puisi, prosa fiksi, dan drama. Pada pertemuan hari ini kita akan berfokus kepada genre puisi. Kita akan membahas tentang wujud puisi terlebih dahulu. Nah, sebelum memasuki materi, saya menghadirkan satu teks terlebih dahulu. Teks ini silakan Anda baca. Apakah ada di antara teman-teman yang bersedia untuk membacanya dengan lantang? Aku boleh, Ibu. Silakan, Aska. Oke. Tuhan, kita begitu dekat. Karya Abdul Hadi WM. Tuhan, kita begitu dekat, sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas. Aku kapas dengan kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat. Dalam gelap, kini aku nyala. Pada lampu padamu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aska. Teman-teman sudah membaca dan mendengarkan pembacaan teks tersebut. Selanjutnya, berdasarkan wujud dan bentuknya, apakah teks tersebut yang sudah Anda baca dapat kita golongkan ke dalam genre puisi? Saya, Ibu. Silakan, Zahra. Jadi teks yang setelah dibacakan oleh Aska itu dapat digolongkan ke dalam puisi. Karena beberapa alasan, yaitu bentuknya itu terdiri dari beberapa bait dan polanya itu tipografi. Lalu letaknya itu tertata ke bawah, sering mengabaikan ejaan, diksi yang dipilih yang menimbulkan imajinasi, yang disampaikan hanya dalam beberapa kata atau disebut dengan kepadatan bahasa atau konsentrasi. Dan teks tersebut memiliki irama dan juga terkadang memiliki rima. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh teman Anda. Teks yang tadi sudah kita baca yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi WM dapat kita kategorikan sebagai puisi. Ya, seperti yang teman-teman sudah pelajari tentang konsep puisi, bahwa puisi adalah bentuk sastra yang paling padat dan kaya akan makna. Nah, dari analisis kita tentang teks tersebut, kita bisa lihat bahwa puisi itu memiliki wujud yang khas. Kita bisa lihat dari tipografinya, ya kan, penulisannya bagaimana, tersusun ke bawah. Lalu apakah ada bait-baitnya? Ya, lalu ada rimanya, ada ritme dan bunyinya. Kemudian yang paling penting adalah apa? Terdapat makna di dalam puisi tersebut yang ingin memberitahukan kita apa yang dirasakan oleh penyair, ya. Kemudian kita akan masuk ke materi tentang jenis-jenis puisi berdasarkan waktu kemunculannya. Terbagi atas 3, dimulai dari puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Baik, kita akan membahas puisi lama terlebih dahulu. Puisi lama ini adalah puisi yang paling tua, ya, sesuai namanya. Puisi lama ini berkembang di Indonesia sebelum masuk abad ke-20. Bahkan pada saat itu belum ada tulisan, sehingga penyebaran puisinya melalui lisan. Ini disebut dengan leluri. Artinya, puisi diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Ya, puisi lama memiliki banyak aturan yang nanti akan kita lihat pada jenis-jenis puisinya. Puisi lama memiliki fungsi sebagai alat adat istiadat, kemudian sebagai alat pendidikan dan juga hiburan. Puisi lama ini bersifat kolektif
Kenapa? Karena digunakan oleh masyarakat umum sebagai alat yang digunakan sebagai pendidikan. Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang harus disampaikan untuk orang banyak. Ya, jadi tidak bersifat personal, digunakan untuk orang banyak. Ya, sehingga sifatnya fungsinya sebagai alat pendidikan yang digunakan di masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis puisi lama. Jenis-jenis puisi lama itu terbagi atas 8 bagian. Ada mantra, bidal, pantun, karmina, talibun, seloka, gurindam, dan syair. Nah, jenis-jenis puisi lama ini tentunya sudah pernah teman-teman dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya. Ya kan? Apakah ada yang masih ingat definisi atau ciri khas dari 8 jenis puisi lama ini? Saya Ibu. Silakan Cynthia. Untuk puisi lama mantra itu merupakan susunan kata atau kalimat yang mengandung kekuatan gaib. Terus mantra itu bersifat sopan, indah, dan juga penuh makna. Mantra itu sendiri diucapkan pada waktu tertentu dan juga oleh orang khusus, itu biasanya dalam upacara adat. Lalu bidal merupakan ungkapan khas Indonesia berupa kalimat singkat yang berisi sindiran, nasihat atau kiasan yang disampaikan secara halus. Lalu bidal sendiri ini bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Selanjutnya ada pantun. Pantun itu merupakan puisi lama asli Indonesia yang terikat oleh aturan dan umumnya digunakan untuk menyampaikan nasihat, sindiran, dan juga hiburan. Lalu yang terakhir ada karmina. Karmina sendiri itu biasa juga disebut pantun kilat yang berisi 2 larik, yaitu sampiran dan isi, dan berima A dan A. Baik, terima kasih Cynthia. Selanjutnya ada yang mau melanjutkan jenis puisi lama, talibun, seloka, gurindam, dan syair? Saya Ibu. Silakan Doni. Yang pertama ada talibun. Ya, talibun adalah sebuah karya sastra yang seperti pantun tapi dia panjang. Dan talibun sendiri adalah terdiri dari beberapa larik tiap baitnya. Ada dia dan berjumlah genap. Nah, kemudian ada seloka, yaitu seloka disebut juga dengan pantun berantai. Jadi dia tuh pantunnya tuh satu dengan yang lainnya terhubung. Kemudian ada gurindam. Gurindam merupakan sebuah karya sastra dari India yang terdiri dari yang berima AA, dan gurindam sendiri berisikan tentang nasihat-nasihat. Perbedaan dengan karmina terletak di dalam setiap lariknya, yang dimana gurindam sendiri tidak terlalu berpola seperti karmina yang berpola. Kemudian ada syair. Syair adalah sebuah karya sastra yang terdiri dengan bersajak AA dan terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke, baik. Terima kasih Doni dan Cynthia. Ya, teman-teman, seperti yang tadi sudah dibahas dipaparkan oleh Doni dan Cynthia, teman Anda, bisa kita lihat bahwa ternyata dari mantra sampai syair ini semuanya sangat terikat aturan. Ada aturan-aturan tertentu yang harus dituliskan, diwajibkan di dalam penulisan puisinya, yaitu mulai dari jumlah larik, jumlah frasa, suku kata, jumlah baris, dan sebagainya. Begitu juga dengan amanatnya. Lebih banyak memfokuskan kepada nasihat, amanat untuk orang lain, nilai-nilai baik, nilai-nilai buruk, dan sebagainya. Oke. Baik, sekarang kita melangkah ke puisi baru. Memasuki abad ke-20, khususnya mulai tahun 1910-an sampai tahun 1940-an, muncul jenis puisi yang disebut dengan puisi baru. Puisi ini hadir dan berkembang karena pada saat itu Belanda menghadirkan atau membangun sistem pendidikan modern dan menghadirkan percetakan. Nah, sastra Indonesia juga hadir dalam bentuk percetakan melalui penerbit Balai Pustaka pada tahun 1917-an dan juga majalah Pujangga baru pada tahun 1933. Meskipun pada zaman tersebut banyak penerbit dan majalah juga yang hadir ikut meramaikan perkembangan sastra Indonesia, namun kedua majalah dan penerbit tersebut yang memberi dampak paling besar dalam perkembangan sastra Indonesia.
Nah, secara bentuknya dan secara wujudnya, puisi baru itu masih menghormati bentuk dari puisi lama. Tetapi sudah lebih mengedepankan identitas penyair dan juga nilai-nilai personal dari penyairnya. Ya, teman-teman tadi masih ingat ya, puisi lama itu bentuknya ada aturannya, lalu isinya apa? Lebih bersifat kolektif untuk masyarakat umum. Namun di puisi baru sudah lebih berbeda. Adanya kebebasan sudah muncul, yaitu bebas dalam isi, walaupun masih terikat pada aturan. Ya. Baik, inilah jenis-jenis puisi baru dimulai dari distikon yang disebut sebagai puisi dua seuntai, artinya dalam satu bait terdiri dari dua larik. Begitu seterusnya sampai soneta yang terdiri dari puisi 14 larik. Ya, yang nantinya bisa digabung puisi 4 larik dan 2 larik. Ya. Nah, contoh-contoh puisi baru ini teman-teman bisa kita lihat dari karya Gunawan Muhammad yang disebut juga sebagai pelopor soneta di Indonesia. Dan juga karya dari Amir Hamzah yang menulis puisi yang begitu spiritual dan romantis. Nah, jadi puisi baru ini masih terikat bentuk ya teman-teman, namun segi isinya sudah sangat bebas. Kemudian, puisi baru ini menjadi jembatan yang sangat penting atau perantara yang sangat penting dari puisi lama yang tadi masih sangat bersifat kolektif, anonim, dan leluri menjadi puisi yang lebih modern. Ya, jadi ini merupakan perantara yang sangat penting untuk mengantarkan kita dari yang sebelumnya puisi yang memiliki banyak ikatan atau bentuk-bentuk terikat menjadi puisi yang lebih bebas. Nanti yang akan menuju kepada puisi yang modern. Nah, ini ciri puisi baru yaitu sangat terikat dengan jumlah lariknya, baitnya, frasa, ya. Namun secara isi sudah sangat bebas. Selanjutnya kita akan masuk kepada puisi modern. Nah, puisi modern ini hadir di Indonesia setelah masa kemerdekaan Indonesia. Puncaknya adalah pada masa angkatan 45. Ya, puisi modern ini ingin menembus batas-batas puisi yang sebelumnya, pada puisi lama dan pada puisi baru. Oke, mari kita lihat jenis puisi modern ada puisi konvensional dan juga puisi kontemporer. Nah, dari katanya sendiri puisi konvensional bisa kita artikan sebagai sesuatu yang bersifat tradisional, betul? Nah, seperti itu maka makna atau definisi puisi konvensional adalah puisi yang masih mempertahankan unsur-unsur tradisional puisi lama. Tapi yang dipertahankan itu hanya imaji, lalu metafora, dan juga musikalitasnya atau ritmenya. Ya, selain itu bentuk terus penyair itu sudah sangat bebas, ya, dan sangat berbeda. Nah, puisi konvensional ini mungkin yang sudah teman-teman temukan di kehidupan sekarang ini. Puisi-puisi yang Anda baca mungkin itu termasuk puisi konvensional. Misalnya pada puisinya Sapardi Djoko Damono, ada yang tahu yang judulnya Aku Ingin? Ya, puisi itu kan hanya terdiri dari 2 bait. Tiap baitnya terdiri dari 2 larik. Nah, di situ apakah ada batasan jumlah lariknya? Tidak ada. Apakah panjang seperti puisi sebelumnya? Tidak, ya. Bentuknya sangat pendek. Ya, jadi dia hanya mempertahankan metaforanya, namun secara bentuk dan secara isi sudah sangat bebas. Itulah puisi konvensional. Kemudian kita akan membahas tentang puisi kontemporer. Puisi kontemporer ini juga dikenal dengan puisi eksperimental. Kenapa? Karena pada puisi kontemporer ini, para penyair itu ingin keluar dari batas-batas puisi yang kita kenal saat ini. Ya, kita mengetahui puisi itu pasti terdiri dari kata atau frasa. Namun di puisi kontemporer kita akan tercengang bahwa ternyata puisi itu tidak hanya terdiri dari kata. Suatu bentuk juga bisa dikatakan sebagai puisi. Ya. Puisi kontemporer terbagi atas 3, yaitu ada puisi mantra, puisi beling, dan puisi konkret.
Nah, puisi mantra ini terinspirasi dari puisi lama yang disebut juga mantra. Nah, seperti pada mantra, di situ terdapat banyak repetisi. Nah, di puisi mantra juga seperti itu. Adanya repetisi ritme, bunyi, kata, sehingga memberikan unsur kesan magis pada mantra di puisi lama. Sedangkan pada puisi modern, mantra di sini dengan adanya repetisi tersebut akan memberikan suasana yang menarik atau unik dengan adanya repetisi tersebut. Nah, contoh puisi mantra itu bisa kita lihat pada puisinya Sutarji Kalsumbahri yang berjudul Wihka dan Sihka. Secara tipografi, puisi tersebut sangat unik. Nanti teman-teman boleh mencarinya. Bentuknya itu zigzag. Dan hanya terdiri dari kata kawin, wihka, kasih, sihka. Ya. Ketika puisi tersebut dibaca berulang-ulang, tentu akan ada ritme yang menarik. Nah, pada mantra sebelumnya itu dianggap ada kekuatan magis. Tetapi pada puisi mantra itu memberikan suasana yang menarik. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas puisi beling. Nah, puisi beling, kata beling sendiri berasal dari bahasa Jawa. Betul sekali. Yang berarti nyeleneh atau nakal, betul ya. Jadi dari namanya saja, puisi beling ini memiliki unsur humor atau jenaka. Dengan ciri-cirinya itu bahasanya lebih santai, ya. Karena puisi beling ini ingin memberi kritik terhadap puisi Indonesia yang berkembang saat itu. Ya, pada tahun 1970-an. Ingin memberi kritik bahwa perpuisian Indonesia saat itu terlalu serius. Terlalu serius bagaimana? Karena diksinya selalu puitis. Nah, oleh karena itu puisi beling hadir dengan bahasa yang santai, dengan unsur yang jenaka. Nah, puisi beling ini contohnya bisa kita lihat pada karya Remi Silado yang berjudul Belajar Menghargai Hak Asasi Kawan. Pada 6 larik terakhir saya bacakan, jika laki kawin, ya perempuan kawin. Jika kawan kawin, ya jangan ngintip. Nah, di sini ada unsur jenakanya yang membuat kita tertawa ketika membaca puisinya. Secara makna, ini Remi Silado ingin menyentil orang-orang yang terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Ya, jadi ingin mengajak ke para pembaca itu untuk menghargai, menghormati privasi orang lain dan menjaga batas-batas etika pergaulan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada puisi konkret. Nah, puisi konkret ini adalah puisi yang benar-benar keluar dari batas puisi yang kita ketahui. Kenapa? Karena puisi konkret ini ingin menonjolkan visual, bukan hanya kata. Ya, jadi dia bisa jadi puisi ini tidak terdiri dari kata, tetapi menyerupai suatu bentuk. Ada satu puisi yang sangat unik, puisi dari Danarto yang berjudul Kotak 9. Di mana di dalam puisinya hanya ada 9 kotak kosong. Ya. Sehingga sulit bagi kita untuk menerjemahkannya secara narasi. Nah, itulah ciri-ciri dari puisi konkret. Ya, sulit untuk diterjemahkan, bisa dibaca secara vertikal dan horizontal. Seperti tadi kotak 9, secara vertikal bisa kita baca, secara horizontal juga tentu bisa kita baca, karena kotaknya sama 9 dan 0. Ya, puisi lainnya ada yang berbentuk seperti jam. Di dalamnya ada kata karet. Ya, di mana bisa kita maknai sebagai jam karet. Ini juga bisa menyentil para pembaca ya, bahwa istilah jam karet ini sangat luas digunakan pada masyarakat, digunakan untuk orang-orang yang terlambat. Ya, baiklah teman-teman sekalian, itulah jenis-jenis puisi berdasarkan waktu kemunculannya, dimulai dari puisi baru, puisi lama, dan puisi modern. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan kepada penugasan kelompok untuk melihat seberapa besar pemahaman teman-teman terkait materi hari ini, yaitu wujud, bentuk puisi, serta jenis puisi berdasarkan kemunculannya. Silakan teman-teman membagi kelas menjadi 6 kelompok, di mana tiap kelompok terdiri dari 4 mahasiswa dengan penugasan menganalisis puisi-puisi Indonesia dan mengkategorikannya ke dalam jenis puisi berdasarkan kemunculannya. Apakah dapat dikategorikan sebagai puisi baru, puisi lama, dan puisi modern. Bisa dipahami? Bisa.
Baiklah teman-teman sekalian, sudah 30 menit Anda mengerjakan penugasan secara berkelompok. Selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok 5 yang akan membahas hasil diskusinya mengenai pengkategorian jenis-jenis puisi berdasarkan waktu kemunculannya. Saya persilakan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih Bu Hestia atas kesempatannya. Jadi kami kelompok 5 akan menjelaskan presentasi mengenai mengenali genre puisi berdasarkan waktu kemunculannya. Baik, untuk yang pertama yaitu berdasarkan puisi lama, yang di sini adalah contohnya Talibun 8 baris. Kenapa disebut puisi lama? Karena dia memiliki ciri-ciri salah satu ciri-ciri puisi lama yaitu memiliki aturan yang terikat. Di sini kita bisa tahu kalau Talibun itu memiliki aturan yang terikat yaitu berisi 4, 8 atau 10 larik seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai pantun yang akan dijelaskan oleh Diajeng. Baik, terima kasih Raffi atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke contoh pantun, saya mau memaparin syarat-syarat yang ada di pantun terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pertama, pantun itu mempunyai 8-12 suku kata. Terus dalam satu bait itu biasanya terdiri dari 4 larik. Nah, lalu rimanya itu biasanya AB. Kita masuk ke contohnya yang pertama. Oh ya, sebelum itu kalau saya pantun bilang cakep dan artinya ya. Oke. Senyummu penuh tanda tanya. Cakep. Gembira hilang dalam tawamu. Artinya. Selamat malam minggu semuanya. Semoga rindu menuai temu. Pantun yang kedua. Pergi ke kali menangkap ikan. Cakep. Ditangkapnya memakai jala. Artinya. Mari kita bantu orang yang membutuhkan supaya kita mendapat pahala. Saya kembalikan ke Raffi. Baik, terima kasih Diajeng. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadi. Silakan. Baik, terima kasih Raffi atas kesempatannya. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari puisi baru. Di sini saya mengambil contoh yaitu soneta dengan pola 4-4-3-3. Di sini dari puisi baru yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hesti, kita menemukan satu contoh puisi yaitu Pagi-pagi yang diketahui penulis puisinya yaitu Muhammad Yamin. Di sini ada contoh puisinya ya teman-teman, boleh dilihat. Terima kasih, saya kembalikan ke Raffi. Baik, terima kasih Nadia. Untuk berdasarkan waktu terakhir yaitu puisi modern akan dijelaskan oleh Reina Pedarena. Silakan. Baik, terima kasih Raffi atas kesempatannya. Selanjutnya adalah contoh puisi modern. Nah, pada layar di depan sudah terlihat contoh puisi modern yaitu puisi konkret yang berjudul Di karya Nur Kamarendra. Kenapa disebut puisi konkret? Karena pada puisi ini menonjolkan tipografi yang tidak hanya berfokus pada kata tapi juga pada struktur atau visual yang ditampilkan oleh penyairnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi kita pada kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata dari kelompok 5, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dengan presentasi kelompok tadi, maka perkuliahan kita akan berakhir. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan, di mana pertemuan minggu depan kita akan membahas genre sastra yang kedua, yaitu prosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti. Demikianlah video pengajaran mata kuliah teori dan sejarah sastra. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis karya sastra dengan menggunakan berbagai pendekatan sastra, baik pendekatan tradisional maupun pendekatan modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.